Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Ada pertanyaan berkaitan dengan doa Nabi Sulaiman tadi, apakah kita sebagai manusia biasa boleh berdoa seperti doa beliau? Ya jelas tidak boleh ya. Kalau boleh berarti doa beliau tidak terkabul. Doa beliau itu sudah dikabulkan oleh Allah, bahwa tidak mungkin ada seseorang yang berkuasa, berilmu, menguasai jin seperti Nabi Sulaiman. Ya jangankan kita, Rasulullah Muhammad SAW sendiri melepaskan kan? Ketika ada jin yang mengganggu beliau saat beliau sholat, beliau cekik, ya, mau beliau ikat di tiang masjid agar besok dibikin mainan anak-anak, tiba-tiba beliau lepaskan. Karena beliau menghormati doa Nabi Sulaiman itu. Rasulullah sendiri tidak berani menguasai jin, apalagi kita. Ya jelas doa itu tidak boleh kita panjatkan ya. Kalau kita berdoa lalu dikabulkan, ya berarti doa Nabi Sulaiman tidak terkabul dong. Kan doa Nabi Sulaiman sudah terkabul. Tidak mungkin ada manusia yang kekuasaannya seperti Nabi Sulaiman, yang bisa menguasai jin, yang bisa berbicara dengan hewan dan seterusnya. Mengenai tabayun, batasannya seperti apa? Ada urusan apa kita tabayun? Kalau nggak ada urusan, ya ngapain tabayun? Ya. Dengar-dengar ibu dulu hamil duluan nikah, saya mau tabayun ini. Apa urusannya? Ya kan? Kita dengar cerita si ibu ini hamil duluan baru nikah, ya. Kita mau tabayun, apa urusannya? Kan nggak ada urusan. Nah kita ada urusan, apa bisnislah, apalah, ya. Nah, kita mau bisnis, dengar bahwa si fulan ini pernah ada masalah di sebuah bank misalnya. Intinya ada urusan atau tidak. Kalau nggak ada urusan, lupakan. Apa saja penyebab sebuah hadis itu menjadi dhaif? Tentu ulama ahlul hadis yang tahu, ya, bukan kita. Mungkin ada perawi yang matruk, mungkin ada perawi yang lemah hafalannya, ini pelik sekali, luar biasa, ya. Dan hanya ulama-ulama ahlul hadis yang mengetahui tentang ini. Meyakini hanya ada nikmat kubur, tidak ada azab kubur, apakah ini terancam kafir? Jelas. Berarti dia tidak percaya dengan sabda Nabi, tidak percaya dengan doa Nabi. Nabi mengajarkan doa kepada kita supaya berlindung kepada Allah dari azab kubur. Apakah wanita yang sedang haid itu mandi junub? Buat apa? Buat apa? Mandi junub itu kan buat sholat kan? Ya kalau masih haid, ya buat apa? Gitu. Walaupun mungkin dia tertimpa sesuatu yang menyebabkan dia harus mandi junub, ya buat apa? Sekali lagi, mandi junub itu supaya sholatnya diterima, supaya sholatnya sah. Ya kalau berhenti haidnya masih 3 hari lagi, ya ngapain? Gitu ya. Adapun baca Al-Quran, zikir, wirid dan seterusnya, haruskah mandi junub? Tidak. Yang harus mandi junub adalah sholat, tawaf, ya. Bagaimana cara membayar fidyah untuk wanita yang baru melahirkan dan menyusui? Sama fidyah, semua fidyah ya. Apa karena dia hamil, apa dia menyusui, apa karena tua renta,
apa karena sakit yang tidak ada harapan sembuh, sama. Mengambil contoh dari Anas bin Malik, ketika beliau sudah tidak sanggup lagi berpuasa karena umurnya sudah lanjut, setiap kali datang bulan Ramadan, di awal bulan Ramadan itu beliau mengundang 30 fakir miskin. Kan puasa 30 hari ya, 30 fakir miskin diberi makan. Makan satu kali cukup. Apakah menjadi amal jariah bagi si fulan yang mengajak saya dan anak-anak saya kajian sunnah? Oh iya, jelas. Oleh karena itu sering-seringlah kita mengajak kebaikan. Sekali dia mau, habis itu kenal sunnah, kita dapat pahalanya. Allah tidak bakhil. Dalam hal pahala Allah tidak hitung-hitungan. Luar biasa. Apakah ada warna khusus yang disukai oleh Rasulullah SAW? Saya tidak tahu ya. Bahwa beliau pernah memakai warna merah dan sangat bagus sekali, sangat gagah sekali, iya. Tapi apakah beliau menyukai warna itu, butuh dalil. Bolehkah seorang kafir memasuki Mekah atau Madinah? Tidak boleh, sudah dilarang kan? Itu tanah haram. Tidak boleh, sampai kapanpun. Yang melarang adalah Allah dan Rasulnya. Jika ada ulama, bahkan ulama se-Mekah Madinah sepakat membolehkan, ya tidak bisa. Apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasulnya tidak bisa dihalalkan oleh siapapun, walaupun sepakat seluruh ulama Mekah Madinah seandainya ada. Begitu pula sebaliknya, jika Allah dan Rasulnya sudah menghalalkan, lalu sepakat ulama sedunia mengharamkan, tidak sah, tidak mungkin haram. Apa yang dihalalkan oleh Allah dan Rasulnya akan halal sampai hari kiamat. Apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya akan haram sampai hari kiamat, apapun yang terjadi. Bila seseorang batal dalam salat berjamaah lalu dia mundur untuk berwudu, bagaimana yang mengisi? Apakah sebelah kiri, apa sebelah kanan, atau belakang? Bagaimana yang dulu saja ya. Yang disukai adalah pergeseran yang sedikit. Pergeseran yang sedikit. Kalau pergeserannya itu terlalu banyak, ya tentu tidak sukai, walaupun tidak bisa dikatakan haram. Ambil contoh misalnya di belakang cuman ada 1 atau 2 orang. Depannya 01 karena batal tadi. Ya, yang belakang maju lebih bagus. Karena pergeseran cuma 1. Gitu. Beda kalau yang kiri ke kanan. Nanti yang kanannya geser lagi, kan jadi terlalu banyak gerakan. Apakah tidur setiap ba'da subuh itu tercela? Sedangkan sudah terbiasa dan sakit kalau tidak. Ini ada sebabnya mungkin ya. Ya kalau dia tidur awal, taruhlah jam 9, syukur-syukur jam 8, setengah 9. Bangun subuh atau menjelang subuh, masa habis subuh ngantuk lagi, kan agak aneh ya. Kenapa dia habis subuh ngantuk lagi pengen tidur? Ya iya, orang tidurnya jam 1, jam 2, setengah 3 gitu. Maka sunnah yang dicontohkan oleh Nabi adalah tidur di awal habis sholat isya ya. Wallahu ya, itu saja. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.